Oke Brozone, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya mau update lagi vlog solar panel saya. Sebelum saya update, seperti biasa jangan lupa klik like, share, comment, dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Jadi ini saya sudah running setengah load rumah saya ya. Setengah beban rumah saya itu sudah di cover dengan solar panel dari jam 8 sampai jam 7. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jadi konfigurasinya adalah ini, coba saya lihat sekarang per tanggal sekian sudah 4 kWh, lumayan lah ya, 3 hari. Kemudian ini baterainya, ini PV nya. Nah ini kontrolernya hangat ya, ini CC nya hangat. Kemungkinan nanti akan saya taruh kipas di atas, tembak ke bawah biar lebih dingin lagi. Normal sih, cuma ini baru beban 300 sampai 400 watt. Oke, ini loadnya nggak ada, saya nggak pakai loadnya. Nah ini dia, saya menggunakan time control, jam 8 on, jam 17.00 off. Jadi ini itu namanya load relay ya. Load relay itu di sebelahnya sensor voltage, remote voltage sensor ya, sebelah sini. Nah ini dicolokannya di sini. Nah ini fungsinya adalah saklar, on off aja. Saya sudah cek dengan multitester, nggak ada tegangan apa-apa di sini. Yang nantinya saya akan colokkan, saya lagi beli soketnya ya, soket 2 pin untuk dicolokkan menggantikan saklar yang manualnya itu. Jadi nanti setiap jam 8 hidup sendiri, jam 5 sore mati sendiri. Problemnya sudah saya coba seperti itu, ternyata baterai Secret Sun ketika nggak ada load itu dia mati sendiri, sehingga hampir saja saya cek waktu itu jam 10 atau jam 11. Jadi normalnya untuk menyalakan SCC itu baterai dulu baru PV. Karena PV nya naik, baterainya mati, untung masih malam, jadinya itu berpotensi untuk rusak. Saya lagi mintain baterai softwarenya untuk ini, bisa disetting atau tidak saya nggak tahu, cuma saya lagi berusaha aja nih melalui RS485. Sangat mengganggu sekali, harusnya itu bisa nyala terus ya, ternyata dia nggak nyala. Walaupun ini standby ya, standby itu memakan 18 watt atau 20 watt. Nah kalau misalkan bebannya itu di bawah 40 watt, dia nggak kedip. Maksudnya kedipnya nggak seperti ini. Nah ini kedip discharge, artinya ada beban yang di cover oleh baterai. Kalau agak pelan itu lagi charging ya. Kemudian status di jam 5 itu kisaran ini full, rednya full di 49 setengah something ya status baterainya. Jadi pada saat jam 7 pagi matahari sudah remang-remang, kemudian voltase PV juga sudah mencukupi, dia akan ngecharge sampai jam 8 baru dinyalakan. Rencana memang seperti itu saya. Oke, itu dia. Cara settingnya seperti apa? Itu ada di nomor 5, yaitu load set. Ada beberapa tipe manual control. Yang defaultnya kita nyalakan dengan pencet OK atau enggak OK, itu manual control. Kemudian light on off, ini kalau dipilih dia pilih berapa besar voltase mau nyala, berapa besar voltase yang mau mati. Nah ini matinya pada saat berapa, onnya pada saat berapa, terus ada delay time-nya juga berapa. Oke, terus kemudian kalau yang ini seperti tadi ada plus timer tapi. Nah yang saya pakai modenya adalah mode time control. Dia ada 2, kita bisa set 2, tapi saya set cuma 1 saja. Di sini time 1, ini yang saya set. Time 2 nya ini saya nggak set, saya nggak centang.
yang saya set. Jadi itu cara settingannya. Kemudian update device parameter ini saya baca di buku manual itu kalau live PO itu ditambah 0,2 plus ya. Jadi over voltage disconnect-nya dari 53,4 saya tambahin 53,6. Selain itu sama semua. Over voltage reconnect-nya saya samain equal juga boost charge, float charge. Nah, boost reconnect-nya di 50, low voltage reconnect di 49. Nah, relay itu juga ada proteksinya. Jadi ketika di buku e-paper-nya, ketika low voltage disconnect sudah mencapai tegangannya 47 volt, dia akan mematikan load relay ya. Jadi ini semacam LVD-nya tapi versi e-paper. Jadi saya nggak perlu beli modul, dia langsung mematikan inverter. Jadi inverternya dalam statusnya standby, tidak ada load AC-nya, cuma inverternya nyala, jadi standby ya. Terus kemudian kapan hidupnya lagi itu ada di under voltage reconnect di low voltage reconnect di sini 49 volt. Oke, itu kemudian update safety. Saya baru beli kabel 35 mili, cuma skunnya belum nyampe. Jadi ini saya mau ganti nanti. Ini karena ini arus dari baterai ke inverter itu saya mau planning 100 ampere. Jadi harus menggunakan kabel 35 mili. Ini kabel 35 mili, yang ini juga kabel 35 mili. Saat ini 16 kali 2 harusnya sudah cukup sih. Cuma ini terlalu tebal, tidak apa-apalah, nanti kita ganti. Khusus yang ini karena ini baru satu ya. Karena kehabisan kabel saya. Mungkin nanti saya tambah 35 mili. Nah, itu loadnya sekarang di 200 watt ya, 200 watt. Kapasitor saya juga lagi cari tahu caranya ya buat pasang di sini seperti apa. Nanti saya update. Kemudian untuk soft startnya sistemnya saya perbaiki dengan menggunakan MCB ya. Ini MCB soft start. Di sini ke resistor, kemudian dari situ ke MCB DC. Di ini soft startnya saya matikan karena sudah start. Jadi kalau sudah start ya udah, saya nggak akan matikan. Tapi problemnya adalah lagi-lagi baterai Sacred Sun ini kalau nggak ada load dia mati sendiri. Jadi ketika pagi-pagi kalau saya nyalakan, kalau suka lupa, kadang-kadang suka ke protect dia si baterai Sacred Sun-nya kalau soft startnya tidak dinyalakan atau MCB DC-nya tidak diturunkan. Itu saja update-nya. Kemudian nextnya saya akan buat grounding ya, common grounding. Jadi semuanya saya grounding sama. Ke sini juga saya grounding. Ini ada grounding sini, nanti mungkin saya akan colokkan ke sini. Jadi ini raknya juga saya grounding. Terus kemudian dari rak ke grounding situ, grounding rumah, karena rumah saya sudah satu grounding, dan ini instalasi kabel rumah saya sudah saya groundingnya sudah saya teruskan ke sini. Ini juga saya grounding. Jadi itu updateannya. Untuk perpindahan dari PLN ke inverter, ketika inverter mati dia langsung berubah ke PLN. Saya menggunakan kontaktor Schneider 4 hole ya, 4 hole. Jadi itu dengan delay timer TDR, time delay relay. Jadi ketika inverter hidup tidak langsung mengcover, karena ketika ini hidup dia harus menyesuaikan tegangannya sampai 224 kali ini ya. Jadi naiknya dia pelan-pelan baru 224. Ketika sudah siap saya set di 10 atau 16 detik gitu ya. 16 detik baru si TDR akan memerintahkan kontaktor untuk pindah dari PLN ke inverter. Bilangnya sih tanpa jeda, tapi saya masih merasakan jedanya. Ada kedipan di peralatan elektronik saya.
Kalau lampu tidak berasa sih, lampu tidak berasa, cuma beberapa kali mesin cuci saya itu restart. Itu updateannya. Apalagi ya, kira-kira itu. Kemudian ini roadmap yang pertama saya, cover setengah rumah, oke. Masih di bawah kapasitas PV ya, di 200 watt sampai 300 watt. PV saya itu 450 peaknya ya, kali 2 berarti 900 watt peak. Mungkin nanti saya ke depannya saya akan tambahkan ke seluruh rumah saya nanti. Cuma lagi mikir jalur kabel AC nya, saya nggak terlalu khawatir kalau AC panjang ya kabelnya, karena memang fungsi listrik AC itu diciptakan untuk mempermudah ya dan mengurangi biaya. Jadi kalau listrik AC dengan kabel panjang itu bukan tidak ada ya, minim loss tegangan. Kalau DC semakin panjang semakin banyak loss tegangannya. Oke, itu aja updateannya. Saya lagi nunggu skun untuk grounding dan juga kabel 35 mm. Ini sudah saya terangkan parameter dari baterai, kemudian parameter dari time load relay ya di MPPT. Ini sekarang statusnya berkedip pelan, artinya lagi charging. Posisinya sekarang di 50,6, di 6,3 ampere ya. Itu dia. Jadi roadmap pertama saya setengah sudah sukses. Jadi setengah beban rumah di siang hari sudah oke. Cover, kecuali AC ya, saya nggak rekomendasi pakai AC. Nanti saya coba dulu nih ada kapasitor. Kalau kapasitornya terpasang nanti mungkin saya pakai AC nya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan vlog solar panel saya. Saya coba ke bawah untuk melihat kontaktornya. Oke, ini posisi lorong di lantai 2 ya. Saya lantai 2 punya MCB. Saya pisahkan beberapa bebannya, beban lampu, beban pompa dorong, AC dan juga steker. Lantai 2, lantai 3 itu di sini. Nah, dari PLN kabelnya itu dari bawah. Ini PLN yang dari bawah. Kemudian yang dari inverter tuh yang ini. Masuk ke sini. Terus kemudian ini akan men-trigger si kontaktor untuk perpindahan dari PLN ke inverter atau inverter ke PLN. Nah, ini groundingnya saya belum sempat menggabungkan, nanti ini tinggal digabungkan. Itu aja. Nanti ini akan saya pindah ke bawah kalau misalkan mau cover semua beban rumah ya. Oke, itu aja updateannya. Saya terus memaksimalkan sistem PLTS saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sebelum saya akhiri, seperti biasa silahkan klik like, share, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sehat, ikuti protokol kesehatan dan juga enjoy your life.